Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatan Rahmat Falila dari kelas PAI 3A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern, dosen pengampu Ibu Yoyo Badriah. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Sejarah peradaban Islam modern di Indonesia tentunya tidak terlepas dari peran tokoh penting penyebar agama. Melalui pemikiran dan gagasannya dapat membangkitkan semangat perjuangan dalam menyebarkan agama Islam. Salah satu tokoh penting penyebar agama Islam di era modern adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau berperan besar dalam perjuangan melawan penjajah. Melalui resolusi jihadnya sehingga ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Berikut adalah biografi singkatnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir dengan nama Muhammad Hasyim pada 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur. Ayahnya bernama Kiai Hasyim Asy'ari dan ibunya bernama Nyai Halimah. Ia merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara. Muhammad Hasyim lahir dari kalangan keluarga agamis dan pendiri pondok pesantren besar di Jawa Timur. Ayahnya, Kiai Asy'ari adalah pendiri pondok pesantren Keras yang berdiri di Desa Keras, Jombang. Ia tumbuh di lingkungan pondok pesantren hingga akhirnya pindah ke Desa Keras mengikuti sang ayah yang mendirikan pondok pesantren di wilayah itu. Memiliki keluarga yang berlatar belakang santri dan pendidik membuat Hasyim cukup menyadari pentingnya ilmu. Ia menyebar habis buku-buku agama di pondok pesantren yang didirikan oleh sang ayah, bahkan sebelum menginjak usia remaja. Kemudian, pada saat usianya remaja, Muhammad Hasyim memutuskan untuk berkelana menuntut ilmu. Meskipun keluarganya adalah pemilik pondok, ia tetap rendah hati dan mau belajar di pesantren-pesantren lainnya. Ia kemudian belajar dari satu pesantren ke pesantren lain di daerah Jawa Timur. Saat usianya masih 15 tahun, ia mengembara ke Tuban, Surabaya, Probolinggo, Madura, hingga akhirnya ke Sidoarjo. Dan kemudian ia belajar di pondok pesantren Siwalan Panji yang dipimpin oleh Kiai Yakub. Sosok Muhammad Hasyim saat itu sangat disukai oleh Kiai Yakub, sehingga dijodohkan dengan sang putri bernama Nafisah. Perjodohan itu diterima dan keduanya menikah pada tahun 1892 ketika Muhammad Hasyim berusia 21 tahun. Setelah menikah, Hasyim dan Nafisah pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tak hanya itu, keduanya juga berencana untuk tinggal di sana sembari belajar tentang agama Islam. Di Mekah pula, sang istri akhirnya hamil anak pertama yang kelak diberi nama Abdullah. Sayangnya, tidak lama setelah Abdullah lahir, Nafisah meninggal dunia karena sakit. Sang putra, Abdullah, dikira Hasyim menjadi pelipur lara kehilangan istri tercintanya, malah menyusul sang ibunda. Abdullah meninggal tak sampai 40 hari sejak Nafisah meninggal. Dirundung duka yang mendalam, Muhammad Hasyim kembali ke tanah air pada 1893. Namun, ia kembali tidak lama dan kembali ke Mekah bersama sang adik, yaitu Anis, pada tahun yang sama. Pada kunjungan keduanya, Hasyim singgah lama di Mekah selama 7 tahun untuk belajar agama dengan lebih keras. Ia berguru pada ulama terkemuka seperti Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Muhammad Sholeh As-Samarkandi, dan Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi, dan sebagainya. Ia banyak mendalami ilmu tauhid, tafsir, hadis, dan belajar bahasa Arab. Selama merantau, ia kembali dirundung duka dengan kepergian adik kandungnya. Namun, pada 1899 jelang akhir kunjungannya di Mekah, Hasyim bertemu dengan Kiai Romli. Dikutip dari NU Online, Kiai Romli adalah ulama ahli ilmu tauhid dan fikih yang sangat terkenal di Jawa Timur. Ia datang ke Mekah bersama putrinya bernama Khadijah yang dijodohkan dengan Hasyim. Perjodohan itu diterima dan keduanya menikah pada 1899. Namun, pernikahan itu tak bertahan lama karena 2 tahun kemudian pada 1901 Khadijah meninggal dunia karena sakit. Setelah menikah, Muhammad Hasyim dan istrinya Khadijah memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Saat kepulangannya tahun 1899, ia mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur.
Oleh karena itu, Pondok Pesantren Tebu Ireng diharapkan dapat memodernisasi masyarakat setempat sehingga mampu mengurangi pengaruh Belanda. Pondok pesantren ini awalnya hanya memiliki 27 murid, namun seiring berjalannya waktu, murid-murid yang belajar di Pondok Pesantren Tebu Ireng semakin bertambah, ratusan bahkan ribuan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari tak hanya memberikan ajaran keagamaan pada para santrinya, namun ia juga memberdayakan para santri serta memupuk jiwa-jiwa nasionalisme dan anti penjajahan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga begitu tegas menolak pemerintahan kolonial pada saat itu. Tak hanya menolak medali kehormatan dari Belanda, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam untuk naik haji menggunakan fasilitas milik Belanda. Kemudian, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab menggagas sebuah organisasi keagamaan yang bukan hanya untuk melestarikan nilai-nilai Islam, tetapi juga mempersatukan umat. Melalui persatuan inilah diharapkan umat Islam di Indonesia bisa bekerja sama melawan para penjajah. Gagasan keduanya inilah yang akan nantinya melahirkan organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Organisasi ini baru bisa didirikan pada 1926 usai Kiai Haji Wahab belajar agama ke Mekah. Lalu bersama ulama lainnya yaitu Kiai Haji Wahab dan Kiai Haji Bisri Samsuri, NU resmi didirikan di Surabaya pada 31 Januari 1926. Organisasi ini awalnya hanya bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Tujuannya tentu untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik sehingga mampu melawan penjajah. Perjuangannya melawan penjajah sampai di sana. Ia juga mengeluarkan fatwa jihad atau yang kini dikenal sebagai Resolusi Jihad pada masa agresi militer Belanda I tahun 1947. Resolusi jihad ini ia tunjukkan kepada kaum santri untuk ikut berperang atau berjihad melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan NKRI. Berkat resolusi jihad yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, masyarakat di Jawa Timur dapat bertahan dari serangan militer Belanda dan kemerdekaan Indonesia dapat diraih. Saat ini, pendidikan resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari diperingati setiap tahun sebagai Hari Santri Nasional. Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal pada 25 Juli tahun 1947 di tengah-tengah situasi agresi militer Belanda.